Meksiko juara CONCACAF Nation League. Laga ke-500 Kylian Mbappe. Setelah 18 tahun, Juventus kembali pakai pelatih non-Italia. Pesan Erick Thohir ke pemain timnas. Kejutan transfer Harry Kane. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Meksiko juara CONCACAF Nation League. Laga final CONCACAF Nation League mempertemukan Meksiko dan Panama. Raul Jimenez membawa Meksiko unggul lebih dulu di menit ke-8. Panama menyamakan kedudukan di menit ke-45 plus 2 lewat aksi Adalberto Carrasquilla. Raul Jimenez menjadi pahlawan Meksiko berkat gol keduanya di menit ke-90 plus 2. Skor 2-1 untuk kemenangan Meksiko pun menghiasi pertandingan. Los Tricolores pun menjuarai CONCACAF Nation League. Minggu yang buruk untuk timnas Amerika Serikat. Pasukan Mauricio Pochettino mendapat hasil yang kurang bagus di CONCACAF Nation League. Pada laga semifinal melawan Panama, Amerika harus tumbang 0-1. Sementara laga perebutan peringkat ketiga, timnas Amerika harus mengakui keunggulan Kanada dengan skor 2-1. Hasil yang tentunya tidak diharapkan oleh Pochettino. Sibuk debat Italia kebobolan gol memalukan. Momen memalukan itu terjadi ketika Italia memberikan corner ke Jerman. Sejumlah pemain Italia termasuk kiper Gianluigi Donnarumma sempat-sempatnya berdebat diduga soal siapa yang bertanggung jawab atas peluang Spanyol yang menghasilkan sepak pojok. Saat sedang sibuk berdebat inilah Jerman mengambil corner cepat. Joshua Kimmich langsung mengirim umpan dan disambar Jamal Musiala di depan gawang yang kosong melompong. Laga ke-500 Kylian Mbappe. Mbappe mencapai tonggak sejarah besar kala Prancis mengalahkan Kroasia dalam perempat final leg kedua UEFA Nation League. Laga tersebut menjadi pertandingan ke-500 Mbappe bersama klub dan timnas Prancis. Ia sudah menjadi seorang legenda di usia yang baru menginjak 26 tahun. Penghormatan untuk Olivier Giroud. Laga Prancis versus Kroasia di Stade de France memberikan panggung buat Olivier Giroud. Giroud diberikan penghargaan spesial atas pencapaian sang penyerang bersama Les Bleus. Mengkoleksi 137 penampilan buat timnas Prancis sejak 2011, ex-penyerang Arsenal, Chelsea, dan AC Milan ini mencetak 57 gol. Torehan itu membuat Giroud menjadi raja gol Prancis sepanjang masa. Koleksi 57 golnya mengungguli Thierry Henry dengan 51, Kylian Mbappe 48 gol, Antoine Griezmann 44 gol, dan Michel Platini 41 gol. Setelah 18 tahun, Juventus kembali pakai pelatih non-Italia. Juventus telah menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih baru. Tudor adalah mantan pemain Juventus yang merupakan kebangsaan Kroasia. Pria berusia 46 tahun itu menjadi pelatih Juventus non-Italia pertama dalam 18 tahun terakhir. Juventus terakhir memakai pelatih non-Italia pada musim 2006-2007 saat di Serie B. Didier Deschamps yang berasal dari Prancis dan juga mantan pemain Juve berhasil mengangkat si nyonya tua ke Serie A. Pesan Tuchel untuk Bellingham. Thomas Tuchel menilai Jude Bellingham perlu bermain lebih ekonomis dan bisa menahan diri di lapangan. Dengan begitu, potensi gelandang Real Madrid itu bisa dimaksimalkan olehnya. Tak hanya itu, Tuchel juga menilai Bellingham perlu mengontrol emosinya dengan baik di lapangan.
Belum lama ini ia diskors 2 laga di Liga Spanyol usai dianggap telah menghina wasit. Pesan Erick Thohir ke pemain timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu skuad timnas Indonesia jelang melawan Bahrain. Dia menekankan agar semua orang di tim tak terpecah belah. Erick tak menutup mata bahwa saat ini ada tekanan besar usai kalah dari Australia. Dia berharap skuad Garuda bisa bangkit. Kejutan transfer Harry Kane. Harry Kane tertarik untuk membicarakan kemungkinan kembali ke Premier League. Liverpool disebut-sebut sebagai klub yang paling diminati oleh Kane. The Reds sedang merencanakan perubahan besar di lini serang, terutama setelah Mohamed Salah dikabarkan akan hengkang pada akhir musim ini. Kane yang merupakan pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Premier League dengan 213 gol, memiliki peluang besar untuk memecahkan rekor Alan Shearer yang sudah mencetak 260 gol jika kembali ke Inggris. Meski menikmati karir di Munchen, Kane dikabarkan mempertimbangkan hal ini. Lucas Vazquez berpotensi tinggalkan Real Madrid akhir musim ini. Real Madrid tengah bersiap menghadapi musim depan dengan sejumlah perubahan dalam skuadnya. Beberapa pemain dikabarkan bisa meninggalkan klub, terutama di posisi bek sayap yang saat ini menjadi perhatian utama manajemen. Salah satu pemain yang masa depannya masih belum jelas adalah Lucas Vazquez. Menurut laporan dari Diario AS, pemain veteran berusia 33 tahun tersebut kemungkinan besar akan menjalani musim terakhirnya bersama Los Blancos. Siap lepas Benjamin Sesko, RB Leipzig bandrol segini. RB Leipzig dikabarkan telah menetapkan harga transfer Benjamin Sesko di musim panas tahun ini, yang dimana sang pemain tengah menjadi incaran beberapa klub. Jurnalis Christian Falk melaporkan bahwa RB Leipzig bersedia menerima tawaran sebesar 70 juta euro. Leipzig pun menyadari bahwa tingginya minat terhadap Sesko membuat kepergiannya di musim panas hampir tak terhindarkan. Thomas Tuchel pastikan Inggris siap hadapi Latvia. Manajer Inggris Thomas Tuchel menegaskan bahwa dirinya tidak takut untuk melakukan perubahan dalam susunan pemain jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Latvia. Namun kabar buruk datang dari Anthony Gordon yang harus absen karena cedera. Dengan Gordon absen, pertandingan melawan Latvia bisa menjadi ajang bagi beberapa pemain muda untuk membuktikan diri di level internasional. Manchester United naikkan harga transfer Marcus Rashford. Manchester United dikabarkan telah menaikkan harga transfer Marcus Rashford setelah sang pemain tampil apik saat menjalani masa peminjaman di Aston Villa. Villa memiliki kesempatan untuk merekrut Rashford dengan harga 40 juta pound sterling di akhir musim. Menariknya, laporan terbaru dari media Inggris menyebutkan bahwa United kini menaikkan harga Rashford menjadi 60 juta pound sterling. United sendiri tampaknya ingin segera menyelesaikan masa depan Rashford. James Trafford jadi rebutan MU dan Newcastle di musim panas. Manchester United dan Newcastle United dikabarkan siap bersaing untuk mendatangkan kiper Burnley, James Trafford di musim panas tahun ini. Pemain berusia 22 tahun itu dianggap sebagai talenta yang menjanjikan untuk kedua klub besar tersebut. Dengan ambisi masing-masing untuk meraih trofi, baik Newcastle maupun MU memberikan peluang bagi sang pemain untuk tampil di level tertinggi. Juventus batal rekrut Sandro Tonali. Masa depan Giuntoli sebagai direktur olahraga akan dalam bahaya jika Juve gagal menembus 4 besar dan tampil di Liga Champions pada musim depan. Dia percaya bahwa Juve bisa bersaing untuk perebutan gelar Scudetto di musim depan dengan 3 atau 4 rekrutan terbaru termasuk Sandro Tonali. Namun demikian, kelolosan ke Liga Champions akan menjadi sangat penting untuk membujuk Tonali bergabung.
Juventus menyesal pilih Thiago Motta sebagai pelatih. Thiago Motta resmi didepak dari kursi pelatih Juventus setelah hanya 8 bulan bertugas. Keputusan ini datang setelah serangkaian hasil buruk yang membuat klub kehilangan kepercayaan. Direktur klub Giuntoli bahkan mengatakan, "Saya malu telah memilih Anda." Ungkapan tersebut menunjukkan betapa besarnya kekecewaan yang dirasakan oleh manajemen Juventus. Italia tersingkir, Luciano Spalletti soroti rasa takut pemain muda. Luciano Spalletti mengakui bahwa ia mungkin salah dalam menyusun susunan pemain awal saat timnas Italia bermain imbang 3-3 dengan Jerman di perempat final Nations League. Ia juga menyoroti bahwa beberapa pemain muda terlihat gugup dalam laga tersebut yang mungkin akan mempengaruhi keputusannya di masa mendatang. Meski demikian, ia tetap mendukung para pemainnya. Conceição risih masa depannya di Milan terus dispekulasikan. Pelatih asal Portugal yaitu Sergio Conceição mengaku risih masa depannya sebagai AC Milan terus saja dispekulasikan hingga saat ini. Performa Rafael Leao dan kawan-kawan cukup inkonsisten di Serie A dan sekarang tercecer di urutan ke-9. Conceição beralasan bahwa banyak pemain Milan peninggalan Fonseca tidak sesuai dengan kebutuhan taktikalnya di lapangan. Conceição sendiri memiliki kontrak dengan Milan hingga 15 bulan ke depan. Dapat hinaan dari fans, Lorenzo Insigne pulang ke Italia. Mantan bintang Italia Lorenzo Insigne dibekukan dari skuad Toronto FC dan selama pertandingan MLS terakhir melawan Chicago Fire, sejumlah penggemar Toronto FC bahkan meneriakkan hinaan kepada pemain Italia itu. Ia dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa, sementara Presiden MLS Kate Pelly mengkonfirmasi bahwa ada diskusi untuk memperdagangkannya. Barcelona ingin jadikan Jules Koundé sebagai bek kanan. Barcelona sudah mulai menyusun rencana transfer untuk meningkatkan skuad mereka secara signifikan untuk musim La Liga 2025-2026. Meskipun Jules Koundé konsisten di posisi bek kanan yang telah direnovasi, klub tersebut berupaya mendatangkan pemain pelapis yang lebih terspesialisasi. Koundé tampaknya tidak akan tergeser sebagai pilihan pertama Flick musim depan, karena mantan bek Sevilla tersebut juga akan segera memperpanjang kontraknya.